adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak-kakak di sini di episode yang ke-98. Tema sekolah minggu hari ini adalah melayani sesama. Kakak-kakak semua apa kabarnya? Pastinya baik dan sehat dong, Kak. Nah, adik-adik, Kak Mari mau perkenalkan nih kakak yang baru. Silakan Kak, perkenalkan diri. Hai semuanya, kenalkan nama saya Kak Gita. Salam kenal ya. Kak Gita, selamat bergabung ya di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita mau berdoa dulu, Kak. Iya. Nah, doa kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Tere. Silakan Kak Tere. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Ayo adik-adik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat kasih-Mu yang telah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk kembali menghirup nafas kehidupan yang baru yang telah Engkau berikan. Bapa, pagi ini kami akan mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Arahkanlah hati dan pikiran kami, agar mampu melakukan yang baik menurut kehendak-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini Bapa kami sampaikan kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Tere yang sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan juga katekese yang akan dibawakan oleh Kak Vivi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bernyanyi dulu nih supaya kita makin semangat mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ayo sudah. Perempuan yang berzina. Bacaan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus,
"Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibacakan oleh Kak Tere tentang seorang perempuan yang ketangkapan berbuat dosa. Nama perempuan yang berbuat dosa tersebut adalah Maria Magdalena. Ketika perempuan ini kedapatan berbuat dosa, orang-orang yang mengetahuinya menjadi sangat amat marah. Lalu mereka berniat untuk menghukumnya dengan cara merajam. Nah, adik-adik, merajam adalah hukuman melempari seseorang yang dianggap bersalah dengan batu sampai meninggal. Lalu orang-orang yang marah tadi membawa perempuan tersebut ke hadapan Yesus dan berkata, "Perempuan ini ketangkapan telah berbuat dosa." Maka Yesus yang mengetahui niat jahat mereka membungkuk, menarik garis, serta menulis di tanah dan juga berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang melempari perempuan ini yang pertama kali." Setelah Yesus berkata seperti itu, orang-orang yang marah tadi pergi satu persatu. Nah, adik-adik, sekarang Kak Vivi akan memberikan ilustrasi kepada adik-adik di rumah. Di sini Kak Vivi punya 2 gelas yang berisi air. Gelas yang satu ini seumpama adalah adik-adik yang masih bersih, putih, dan tidak berdosa. Sedangkan gelas yang satu lagi adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Ketika adik-adik dan teman-teman adik-adik berbuat dosa, seperti berbohong, marah-marah, berkelahi, melawan orang tua, malas berdoa, menyontek, dan juga tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka gelas ini yang berisi air akan menjadi kotor, seperti yang adik-adik lihat sendiri kan, menjadi kotor. Tetapi ketika adik-adik mau bertobat dan menyambut serta menerima Yesus di dalam hidup kita, maka Yesus akan memulihkan kita dan membuat kita layak dan juga berkenan di hadapannya. Nah, adik-adik lihat, gelas yang tadinya kotor sekarang sudah bersih seperti semula. Seperti Tuhan Yesus yang menghapus dosa adik-adik.
Tetapi ingat pesan Tuhan Yesus ya, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Tere dan Kak Vivi yang sudah membawa firman dan katekesi kita pada hari ini. Oke adik-adik, sekarang ini kita akan main games Alkitab. Caranya gimana? Saksikan video berikut ini ya. Adik-adik, gimana kegiatan kita hari ini? Seru kan ya? Pasti seru banget dong. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman yang sudah kita dengarkan tadi, kita harus bisa mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita juga harus bisa memaafkan teman kita yang berbuat salah seperti Tuhan Yesus yang selalu memaafkan kesalahan kita. Wah, nggak terasa ya Kak, rupanya kegiatan kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pendamping untuk pelayanannya hari ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menemani kami di dalam pertemuan kami hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk semua kebersamaan yang kami alami bersama teman-teman dan kakak-kakak pendamping pada hari ini. Semoga apa yang kami dapat, kami pelajari pada hari ini, boleh kami amalkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dalam mengasihi sesama kami, baik di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat bermain dan di sekolah, dan dimanapun kami berada. Semoga kami sebagai misioner-misioner cilik mewujudkan kasih-Mu di dalam seluruh tingkah laku hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.